Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ardiansyah Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1H. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis kualitas hadis dengan metode penentuan keautentikan riwayat dalam Islam. Pada masa awal perkembangan Islam, tradisi hadis pernah mengalami pencemaran. Banyak riwayat palsu bermunculan karena berbagai motif seperti fanatisme kelompok, perbedaan aliran, persaingan politik, hingga kepentingan tertentu yang menyimpang. Akibatnya, ulama menghadapi tantangan besar untuk membedakan mana riwayat yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad dan mana yang tidak memiliki dasar sama sekali. Karena penyampaian hadis pada masa itu bergantung pada hafalan para perawi, kualitas riwayat menjadi beragam. Disinilah muncul upaya sistematis untuk melakukan kritik hadis. Tujuannya bukan untuk meragukan ajaran Nabi, tetapi untuk memastikan kejujuran, ketepatan, dan objektivitas para perawi agar sabda Nabi tidak disalahgunakan dan tidak dipengaruhi kepentingan politik atau sosial yang berkembang saat itu. Dalam tradisi penelitian hadis, dua unsur utama menjadi perhatian, yakni sanad dan matan. Jadi sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari generasi ke generasi hingga sampai pada Nabi. Sementara matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri. Kedua unsur ini harus diteliti bersama-sama karena keabsahan hadis tidak cukup dinilai dari sanad saja, tetapi juga dari kebenaran dan konsistensi matannya. Dalam kajian klasik, matan hadis bisa berupa hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf dari sahabat, atau hadis maqtu dari tabi'in. Untuk memastikan kebenarannya, para ulama memeriksa konteks munculnya hadis, riwayat-riwayat yang mendukung, serta memastikan tidak ada cacat atau kejanggalan di dalamnya. Dari itulah kritik hadis berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam penelitian modern, pengkajian hadis dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran sumber-sumber tertulis, dan analisis mendalam terhadap sanad dan matan. Semua ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan memastikan keautentikan riwayat. Selanjutnya untuk kritik sanad. Kritik sanad itu merupakan kritik terhadap sanad bertujuan memastikan kebenaran informasi yang dibawa oleh para perawi. Jika perawinya lemah, melakukan kesalahan, atau bahkan berdusta, maka hadis tersebut tidak memiliki nilai ilmiah. Para ulama menilai para perawi sebagai sumber primer sejarah, sementara kitab-kitab hadis sebagai sumber sekunder. Karena itu standarnya sangat ketat. Ada 5 kriteria utama dari kritik sanad. Yang pertama, ketersambungan sanad, yaitu setiap perawi harus benar-benar pernah bertemu dan menerima riwayat dari gurunya. Yang kedua, keadilan perawi, yaitu karakter moral yang menunjukkan bahwa perawi tidak dipercaya. Lalu yang ketiga, ketelitian atau kekuatan hafalan yang menjadi penentu keakuratan riwayatnya. Yang keempat, tidak mengandung syadz, yaitu tidak bertentangan dengan riwayat mayoritas perawi yang lebih kuat. Yang kelima, tidak ada ilat, yaitu cacat tersembunyi yang dapat merusak keaslian riwayat. Jika 5 kriteria terpenuhi, hadis dapat dinilai sahih. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, hadis akan menjadi lemah. Selanjutnya, kritik matan. Selain sanad, ulama juga meneliti matan, yaitu isi dari hadis tersebut. Matan diperiksa agar isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, tidak melanggar akal sehat atau fakta sejarah, dan tetap sesuai dengan gaya bahasa kenabian. Salah satu metode penting adalah perbandingan atau muqaronah, yaitu meneliti sebuah hadis dengan membandingkannya dengan riwayat lain yang sejenis. Para ulama juga menimbang kekuatan dua hadis jika tampak bertentangan, menggunakan prinsip tarjih, yaitu memilih riwayat yang lebih kuat sumbernya. Contoh yang terkenal adalah ketika Aisyah mengoreksi riwayat Ibnu Umar tentang mayit yang disiksa karena tangis keluarganya dengan membandingkan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran. Aisyah menjelaskan konteks aslinya dan menunjukkan bahwa riwayat tersebut tidak dipahami secara utuh. Contoh kasus pemalsuan. Dalam sejarah terdapat kasus-kasus pemalsuan
hadis yang dilakukan untuk tujuan sesat, misalnya hadis palsu. Contohnya, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, kecuali jika Allah menghendaki. Tambahan, kecuali jika Allah menghendaki. Jelas dimasukkan untuk membuka pintu klaim kenabian baru. Ulama juga mencatat nama-nama pemalsu seperti Bajrimah yang mengaku memalsukan ribuan hadis untuk menyesatkan umat. Jika tidak ada ilmu kritik hadis, umat Islam sangat mudah terjerumus oleh riwayat-riwayat semacam ini. Jadi melalui kerja keras para ulama, hadis dapat dipilah antara yang sahih, lemah, dan palsu. Kritik sanad dan matan menjadi alat utama penjaga otentisitas ajaran Nabi hingga hari ini. Metode ini tetap penting, terutama di era media sosial ketika penyebaran hadis tanpa verifikasi sangat mudah terjadi. Dengan memahami pentingnya kritik hadis, kita dapat lebih berhati-hati dalam menerima riwayat dan memastikan bahwa ajaran yang kita ikuti benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW dan bukan dari riwayat yang keliru atau dipalsukan. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.